Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Ternyata Tuhan sedang menuliskan cerita lain. Tanggal 17 Juni tahun 2026, aku mengira hari itu adalah hari ketika aku kehilangan harapan. Sejak beberapa hari sebelumnya, aku sudah mempersiapkan diri untuk mendengar pengumuman penempatan studi profesiku. Bahkan beberapa menit sebelum pengumuman dibacakan, aku sempat mengirimkan fotoku kepada Mama dengan pesan, 3 menit menuju tangisan hebat. Mama membalas dengan sederhana, "Kenapa mesti menangis? Harus tetap optimis. Kamu harus yakin Tuhan pasti menyertai." Saat daftar unit rumah sakit diumumkan, aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Perasaanku campur aduk, sedih, takut, cemas, dan bingung. Unit yang selama ini kuharapkan ternyata tidak ada dalam daftar. Aku yang awalnya begitu bersemangat perlahan menjadi diam dan mulai dipenuhi berbagai pikiran. Bagaimana nanti aku tinggal di Jakarta tanpa keluarga? Berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan? Di tengah berbagai pertanyaan itu, muncul lagi informasi bahwa rumah sakit di Kupang tidak menerima mahasiswa profesi tahun ini. Meskipun namaku belum diumumkan, kabar itu sudah cukup membuatku merasa putus harapan. Keesokan harinya, aku mulai berusaha menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar aku tidak akan kembali ke Kupang. Pada saat yang sama, ada satu hal lain yang harus kuselesaikan. Aku memberanikan diri untuk membicarakan sesuatu dengan seseorang yang penting dalam hidupku. Percakapan itu berakhir dengan keputusan yang tidak pernah kuharapkan, hubungan kami harus berakhir. Rasanya sulit dipercaya. Aku sedih, kecewa, dan terluka. Namun aku mencoba menerima semuanya, meskipun dalam hati masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Malam setelah semuanya terjadi, aku memberanikan diri untuk terbuka kepada teman-teman sekamarku. Sampai hari ini, aku masih bersyukur karena Tuhan menempatkan mereka dalam hidupku. Di tengah keterpurukan, Tuhan menghadirkan komunitas yang mau mendengarkan, mendukung, dan menguatkan. Salah satu dari mereka berkata, "Udah, nggak apa-apa. Siapa tahu besok ada mukjizat dan kamu dapat penempatan di Kupang." Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang bisa kulakukan malam itu hanyalah berdoa sambil menangis, "Tuhan, Ica mau peluk. Ica sakit hati. Ica hopeless. Apapun yang terjadi besok, tolong kuatkan Ica." Hari Jumat akhirnya tiba. Hari ketika nama kami diumumkan lengkap dengan tempat penempatannya. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sedih, ada gugup, ada harapan yang tersisa, tetapi juga ada ketakutan untuk kembali kecewa. Tepat pukul 11:01, file pengumuman dibagikan. Aku segera membuka dokumen itu dan mencari namaku. Ketika menemukannya, aku hanya bisa terdiam. Namaku tercatat sebagai mahasiswa profesi di Kupang. Aku menangis. Bukan karena akhirnya mendapatkan apa yang kuinginkan,
melainkan karena menyadari betapa Tuhan bekerja bahkan ketika aku sudah kehilangan harapan. Apa yang semalam terdengar seperti penghiburan sederhana dari teman-temanku ternyata menjadi kenyataan. Tuhan menjawab dengan cara yang tidak kusangka. Pengalaman ini mengingatkanku pada kisah Yosua yang dibawakan salah satu dosen kami pada saat devosi, dalam Yosua 1:1-9. Setelah kematian Musa, Yosua menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Ia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, sebuah tugas yang tidak mudah. Karena itu Tuhan berulang kali berkata kepadanya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Yosua 1:6, 7,9. Menariknya, Tuhan memberikan perintah itu sebelum Yosua melihat kemenangan. Tuhan tidak terlebih dahulu menunjukkan hasil akhirnya. Tuhan hanya menjanjikan satu hal, penyertaannya. Aku menyadari bahwa beberapa hari sebelum pengumuman keluar, aku berada dalam posisi yang mirip dengan Yosua. Aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Yang ku tahu hanyalah aku sedang takut. Aku takut kehilangan harapan, kehilangan masa depan yang kuimpikan, bahkan kehilangan seseorang yang berharga bagiku. Namun, di tengah semua ketidakpastian itu, Tuhan mengingatkanku bahwa yang paling kubutuhkan bukanlah kepastian tentang masa depan, melainkan keyakinan bahwa Dia menyertaiku. Firman Tuhan dalam Yosua 1:9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Ayat ini mengajarkanku bahwa keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan tetap melangkah karena percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Di tengah keadaan ketika aku harus menerima kehilangan dan mengakhiri sebuah hubungan yang berharga bagiku, Tuhan ternyata sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kubayangkan. Saat aku berpikir bahwa aku kehilangan banyak hal sekaligus, Tuhan justru memberiku hadiah yang lebih besar dari yang aku kira. Penempatan profesi di Kupang bukan sekadar jawaban atas keinginanku, tetapi juga pengingat bahwa Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa tujuan. Seperti yang tertulis dalam Roma pukul 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin hari itu bukan hari ketika aku kehilangan harapan. Justru hari itu adalah hari ketika Tuhan mengajarkanku untuk berharap kepadanya, bukan kepada rencanaku sendiri. Ketika aku harus melepaskan sesuatu yang berharga, Tuhan menunjukkan bahwa apa yang Ia sediakan jauh lebih besar daripada apa yang harus kulepaskan. Dan seperti Yosua, aku belajar bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu menghilangkan pergumulan, tetapi selalu cukup untuk menuntun kita memasuki masa depan yang telah Ia siapkan. Tidak semua kehilangan adalah karena Tuhan tidak peduli pada kita. Tetapi terkadang, kehilangan adalah cara Tuhan mengosongkan tangan kita agar kita siap menerima berkat yang lebih besar. Percayalah,
Plot twist Tuhan itu nyata. Setiap dukunganmu bisa berdampak besar.